Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi tema 5 wirausaha. Tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi sifat-sifat magnet dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang kedua, siswa dapat membuat laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat magnet dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Apakah anak-anak sudah pernah melihat magnet? Nah, apa itu magnet? Magnet merupakan benda yang dibuat dari besi atau baja yang dapat menarik benda-benda lain dengan bahan tertentu. Magnet memiliki kutub utara dan juga kutub selatan. Yang berlambangkan S itu artinya selatan, sedangkan yang berlambangkan N itu adalah North yang artinya kutub utara. Jadi, magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Gaya magnet terkuat berada di kedua kutubnya, yaitu kutub utara dan juga kutub selatan. Ya, kita lanjutkan. Batu magnet adalah batu yang dapat menarik benda-benda tertentu. Di rumah kalian tentu banyak benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet. Nah, itu disebut sebagai benda magnetis. Benda magnetis adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet. Benda yang ditarik magnet biasanya terbuat dari besi, baja, atau bahan yang mengandung keduanya, seperti sendok, kemudian peniti, paku, paperclip yang terbuat dari besi, dan juga beberapa peralatan lain. Benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet disebut benda tidak magnetis. Benda yang tidak ditarik magnet biasanya terbuat dari karet, kayu, atau plastik. Seperti contoh di gambar ini, ada meja kayu, sendok plastik, pintu kayu, balon yang terbuat dari karet, sandal yang terbuat dari karet. Itu merupakan contoh benda tidak magnetis. Atau nama lainnya adalah benda magnetis dan benda non-magnetis. Benda magnetis adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet, sedangkan benda non-magnetis adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Tapi ingat anak-anak, ternyata ada juga loh benda yang terbuat dari logam tetapi tidak dapat ditarik magnet, yaitu benda yang terbuat dari aluminium dan juga tembaga. Khusus ini ya. Tapi kalau benda yang terbuat dari besi atau baja itu bisa ditarik oleh magnet. Berikutnya adalah bentuk-bentuk magnet. Magnet memiliki beberapa bentuk. Di antaranya adalah magnet bentuk huruf U seperti gambar ini. Kemudian magnet cincin. Kemudian magnet tabung, bentuknya seperti tabung. Magnet batang. Kemudian magnet jarum. Jadi semuanya terdiri dari 5 macam magnet. Ya, 5 macam bentuk magnet. Dan setiap magnet walaupun bentuknya berbeda-beda, mereka tetap memiliki kutub utara dan juga kutub selatan. Yang berwarna merah merupakan kutub utara, sedangkan yang berwarna hijau di sini merupakan kutub selatan. Nah, apa saja sifat-sifat magnet? Yang pertama, secara khusus magnet memiliki gaya tarik. Kemudian magnet memiliki gaya yang dapat menembus benda. Daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet disebut sebagai medan magnet. Ujung magnet yang mengarah ke arah utara disebut kutub utara. Ujung magnet yang mengarah ke selatan disebut kutub selatan. Anak-anak bisa melihat ya di gambar ini
Ini adalah sebuah magnet. Nah, yang merupakan arah panah ini merupakan medan magnet. Atau apa itu medan magnet? Daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet tersebut. Nah, ini merupakan medan magnet. Magnet dikelompokkan menjadi dua, yaitu magnet alam dan juga magnet buatan. Magnet alam merupakan magnet yang ditemukan secara alami tanpa proses pembuatan. Magnet bumi termasuk magnet alam. Jadi magnet alam ini tidak dibuat oleh manusia. Ya, tidak ada campur tangan manusia. Contohnya, biji besi magnet dalam bentuk besi oksida. Sedangkan magnet yang kedua adalah kelompok magnet buatan. Magnet buatan ini merupakan magnet yang sengaja dibuat oleh manusia. Nah, jadi magnet buatan ini secara sengaja dibuat oleh manusia dari bahan besi atau baja yang kemagnetannya bersifat sementara. Nah, berkaitan dengan magnet buatan, terdapat 3 cara untuk membuat magnet buatan. Yang pertama adalah membuat magnet dengan cara menggosok. Gambarnya seperti ini ya. Digosokkan. Yang kedua, membuat magnet dengan cara elektromagnetik. Nah, gambarnya seperti ini. Sedangkan yang ketiga, membuat magnet dengan cara induksi. Seperti ini gambarnya. Ayo kita simak penjelasannya cara pembuatan magnet. Ya, yang pertama, cara pertama untuk membuat magnet yaitu dengan gosokan. Membuat magnet dengan gosokan dapat dilakukan dengan menggosokkan magnet pada benda magnetis, misalnya besi. Nah, jadi ini magnet alam, kemudian digosokkan kepada besi. Gosokan dilakukan secara searah dan menggunakan kutub yang sama pada magnet. Nah, jadi gosokannya searah. Muter ke sini, gosok, digosok terus ya. Dengan kutub yang sama pada magnet. Jadi kalau selatan, digosok dengan arah selatan. Nah, semakin lama waktu penggosokan, maka semakin kuat sifat kemagnetan pada besi tersebut. Jadi lama-lama besi ini akan memiliki sifat kemagnetan. Ya, tapi di sini sifatnya hanya sementara. Cara yang kedua, yaitu dengan membuat magnet dengan dialiri listrik elektromagnetik. Ya, membuat magnet dengan dialiri listrik dilakukan dengan cara melilitkan kabel ke benda magnetis yang akan dibuat magnet, misalkan besi. Contohnya di sini paku ya. Kedua ujung kabel dihubungkan dengan baterai seperti ini atau sumber listrik yang lain. Jika sumber listrik dilepas, sifat kemagnetan pada elektromagnet juga akan hilang. Jadi di sini baterainya dililitkan kabel, kemudian ditempelkan ke paku. Nah, nanti paku ini yang terbuat dari besi akan memiliki sifat kemagnetan, sehingga benda-benda lain bisa menempel pada ujung paku tersebut. Cara yang kedua. Kita lanjutkan. Cara yang ketiga, membuat magnet dengan induksi. Benda magnetis yang akan dibuat magnet kemudian didekatkan kepada magnet. Sebagai contoh, paku akan dibuat magnet. Paku tersebut didekatkan pada magnet. Paku sudah menjadi magnet. Paku tersebut dapat menarik benda magnetis lainnya. Nah, jadi di sini ada magnetnya. Kemudian ini adalah benda yang akan dibuat magnetis ya, memiliki sifat kemagnetan.
Nah, didekatkan secara terus-menerus dalam waktu yang lama, maka lama-lama akan menjadi magnet juga atau memiliki sifat kemagnetan, ya. Nah, itu tadi 3 cara membuat magnet. Ya. Gaya tolak-menolak terjadi pada saat kedua kutub magnet sama dan gaya tarik-menarik terjadi pada saat kedua kutub yang berdekatan berbeda. Gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua magnet terjadi karena di sekitar magnet terdapat medan magnetis. Medan magnet adalah daerah di sekitar magnet yang menyebabkan sebuah muatan yang bergerak di sekitarnya mengalami suatu gaya. Nah, anak-anak bisa lihat di sini ada gambar medan magnet ya. Ini adalah magnetnya. Nah, medan magnet adalah daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet. Medan magnet tidak terlihat, namun kita dapat melihatnya dengan menggunakan serbuk besi. Jadi ini merupakan serbuk besi. Serbuk besi yang berada di sekitar magnet akan membentuk gaya magnet. Nah, jadi ini adalah garis gaya magnet. Ini ada arahnya ya. Nah, seperti itu. Nah, perhatikan gambar garis gaya magnet di samping. Ya. Garis-garis magnetik selalu keluar dari kutub utara magnet dan masuk ke kutub selatan magnet. Keluar ini, keluar ke sana, tapi masuk ke sini. Masuk ke kutub selatan. Garis-garis gaya magnetik tidak pernah saling berpotongan dengan garis-garis gaya magnetik lain yang berasal dari magnet yang sama. Daerah yang garis-garis gaya magnetiknya dapat menunjukkan medan magnetik yang kuat, sedangkan daerah yang garis-garis gaya magnetiknya kurang rapat dapat menunjukkan medan magnetik yang lemah. Medan magnetik paling kuat terdapat pada kutub-kutub magnet. Nah, jadi di sini tuh yang membentuk garis ini adalah medan magnetik yang paling kuat. Nah, di sekitar magnet ini di sini. Sedangkan yang garisnya tidak jelas ini berarti menunjukkan bahwa medan magnetiknya juga lemah. Nah, anak-anak di sini ada sebuah gambar, ya. Menurut anak-anak, apakah ini benda magnetis? Ya, betul sekali. Ini merupakan benda magnetis karena terdiri dari atau terbuat dari bahan besi, sehingga benda ini bisa ditarik oleh magnet. Lalu bagaimana dengan gambar ini? Apakah ini merupakan benda magnetis? Ya, betul sekali. Ini tidak termasuk benda magnetis karena penghapus terbuat dari karet. Karet tidak bisa ditarik oleh magnet. Nah, berikutnya kita masuk ke inti pembahasan tentang magnet, yaitu sifat-sifat magnet secara umum. Magnet dapat menarik benda-benda tertentu. Benda yang dapat ditarik magnet disebut benda magnetik. Contohnya besi, baja, nikel, dan kobalt. Sementara benda yang tidak dapat ditarik magnet disebut non-magnetik. Contohnya kayu, kain, plastik, dan kaca. Magnet memiliki 2 kutub, yaitu utara dan selatan. Kutub utara biasa disingkat dengan U, utara ya, atau N yang merupakan north. Dan kutub selatan disingkat dengan S, selatan, atau S, south. Ini menggunakan bahasa Inggris. Yang ketiga, gaya magnet dapat menembus penghalang. Sifat yang keempat, kutub magnet yang sejenis atau sama jika didekatkan akan tolak-menolak. Yang kelima, kutub magnet yang berbeda atau berbeda jenis tidak senama jika didekatkan akan tarik-menarik. Anak-anak lihat gambar di bawah ini. Jika kutubnya sama utara dan utara, maka akan tolak-menolak.
Tapi jika kutubnya berbeda, utara dan selatan, maka akan tarik-menarik. Magnet dapat menarik benda-benda yang terbuat dari logam seperti besi, baja, dan nikel. Menurutmu apa ya bahan yang membuat magnet dapat menarik benda berikut? Nah, di sini adalah jenis magnet U ya. Nah, bagaimana sih suatu benda dapat bersifat magnet? Jadi begini, suatu benda dapat bersifat magnet bila benda tersebut tersusun dari molekul-molekul yang bersifat magnet atau disebut magnet elementer. Nah, saat ini magnet digunakan atau dimanfaatkan pada dunia kesehatan. Ya, di zaman modern, penggunaan magnet dalam bidang medis pun sudah sangat banyak membantu. Salah satunya adalah magnetic resonance imaging atau MRI, yang sangat membantu dokter dalam menegakkan diagnosa penyakit dalam tubuh. Ayo, sekarang tugasmu temukan benda-benda magnetis dan non-magnetis di sekitarmu. Lalu kamu nanti menuliskan pada LK halaman 39. Nah, di sekitarmu tentunya biasanya ada kulkas ya. Kegunaan magnet dalam kehidupan sehari-hari juga dimanfaatkan pada pintu kulkas. Pintu kulkas dapat menempel erat pada bingkai pintu yang terbuat dari besi. Tentu di dalamnya ada peran magnet. Berikutnya, pin berisi magnet dapat menempel di pintu kulkas yang terbuat dari besi. Nah, di sini ya, ada magnetnya di situ. Lalu, kamu cek lagi tasmu atau tas orang tuamu. Ada penjepit tas berisi magnet agar tas dapat tertutup dengan rapat. Tangkai obeng. Tangkai obeng mengandung magnet sehingga memudahkan pemasangan mur. Nah, silahkan kamu cari lagi berbagai macam benda magnet dan non-magnetis yang ada di sekitarmu. Kerjakan pada LK halaman 15 dan juga halaman 39. Selamat mengerjakan anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.